Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali melakukan perjalanan indah dari kota Bukit Tinggi ke PDIKM Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita lihat masih banyak jalan bergelombang di bypass ini. Pom bensin belum buka, SPBU masih tutup, belum buka. Knalpot brom, motor knalpot brom tanpa plat nomor. Apakah itu motor curian? Mobil tanpa sen, ini tanpa sen.
cuaca mulai berkabut ketika berada di Koto Tinggi. Kita lihat kabut ini apakah kabut asap atau kabut awan. Akhir-akhir ini banyak ditemui di beberapa tempat di Indonesia, banyak sekali kabut asap karena ada aktivitas karhutlah atau pembakaran hutan dan lahan. Kita coba lihat Sumatera Barat apakah kena dampaknya. Apakah ini salah satu dampak? Coba kita check it out. Hari Sabtu lalu kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Darussalam ini. Sebagai pengalaman pertama, kita mencoba mulai dari proses awal sholat, yaitu parkir kendaraan. Setelah itu mencari toilet tempat wudhu. Ternyata ketika mencari toilet dan tempat wudhu itu sangat tidak akomodatif, sangat susah diakses oleh pengunjung baru. Idealnya toilet atau tempat wudhu itu mudah diketahui ketika seseorang baru datang. Ini masih berkeliling-keliling, jadi merepotkan. Boleh saja toilet atau tempat wudhu jauh dari tempat sholat, tapi informasinya mudah diketahui. Mulai sedikit tersendat. Kita coba lihat penyebabnya apa. Kemungkinan besar ada truk yang pelan. Kembali lagi, sepanjang perjalanan ini kita berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kejahatan perang sudah dilakukan oleh Israel. Ada bom fosfor menyerang masyarakat sipil, anak-anak, wanita dan kaum tua.
rumah-rumah dibombardir secara sewenang-wenang. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestina, umat Islam dimanapun berada. Ya Allah, musnahkanlah orang-orang jahat dari muka bumi ini. Musnahkanlah orang-orang yang mengganggu, yang merusak. Semuanya ya Allah, berikanlah kami ketenangan. Mungkin saja doa kami ini adalah doa yang sulit menjadi nyata, tapi kami tahu Engkau maha berkehendak, Engkau maha berkuasa. Jadi kabulkanlah doa kami tersebut. Hilangkanlah orang-orang jahat, orang-orang kejam, dan orang-orang yang merusak, orang-orang mengganggu di muka bumi ini. Setidaknya dalam jangkauan pikiran saya, jangkauan informasi saya, jangkauan telinga saya, jangkauan mata saya. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini. Hilangkanlah orang-orang jahat, semua orang jahat, baik kejahatan kecil maupun kejahatan besar. Mobil berhenti tanpa sen. Parkir di badan jalan. Padahal ini jalan sempit, berbahaya, turunan tajam, tanjakan curam. Tanpa helm, motor tanpa helm sangat berbahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Masih banyak sepanjang jalan kita lihat foto-foto caleg.
apakah itu foto asli atau foto editan. Di negara kita banyak caleg-caleg itu merupakan bagian dari keluarga mereka sendiri. Bapak jadi ketua partai, istri juga jadi caleg, anak jadi caleg, saudara jadi caleg, hampir semuanya. Kita beberapa kali lihat itu partai jadi usaha keluarga mereka, padahal partai itu dananya dari pemerintah. Di manakah salahnya ini? Apakah etika para caleg itu yang tidak ada? Atau memang aturannya mengizinkan untuk itu? Bahwa dalam satu partai boleh anggota keluarga untuk saling menarik, saling mencalonkan. Jadi masyarakat lain tidak berhak untuk menjadi anggota dewan, menjadi wakil rakyat, mereka saja. Mungkin solusi ini bisa diatasi dengan membuat aturan bahwasanya dalam satu partai tidak boleh ada hubungan antar anggota keluarga, baik partai untuk nasional, untuk pusat, DPR, juga untuk DPRD provinsi, termasuk DPRD kabupaten kota. Banyak kita temui, misal ada seorang anggota dewan di DPRD provinsi, maka anaknya juga dicalonkan di provinsi yang sama dengan dapil yang berbeda. Bahkan mereka juga mencalonkan di kabupaten kota anak-anak keluarganya. Berarti satu partai itu kan keluarga mereka aja tuh, tidak mewakili rakyat. Demikian juga ditemukan ada anggota dewan di pusat, di DPR, anak-anaknya juga ada di provinsi, DPRD kabupaten kota, dan dari dapil yang berbeda. Dilarang saja tuh untuk pemerintah atau siapapun yang mendengar saran ini, masukan ini. Dibuatlah aturan bahwa caleg kepala daerah apapun itu jangan satu partai boleh ada hubungan keluarga. Pernah juga kita temui bapaknya gubernur, anaknya dicalonkan jadi bupati atau wali kota, bahkan dicalonkan juga gubernur lagi. Itu ada di beberapa provinsi. Itu kan tidak etis, tidak ada etikanya. Mulailah berpolitik, tapi bagaimanapun kacaunya sistem politik kita, janganlah golput. Tetap salurkan suara, apapun itu. Meskipun kita tahu bahwasanya pemilu melalui proses dengan kardus digembok, setelah digembok yang hitung KPU, yang ngawasi Bawaslu, kalau ada sengketa ditentukan oleh MK. MK itu keluarga siapa? Sudah bisa diduga. Apapun itu, apapun kendalanya, apapun buramnya, politik kita tetaplah bersuara, tetaplah melakukan pemungutan suara, tetaplah memilih. Kalau tidak ada yang baik, pilihlah yang buruk, yang sedikit, terbaik di antara yang terburuk. Kalau semuanya buruk, cari buruknya yang sedikit. Itulah kewajiban kita sebagai warga negara, menyalurkan hak pilih, menyalurkan suara kita. Vote. Kita sudah masuk kota. Tidak perlu ngegas, tidak perlu ngebut.
yang sering dilanggar. Kita masih hijau, masih kuning. Di belakang kita masih ada mobil, berarti tadi kita kuning. Biarlah dia mendahului. Kita pernah makan sate di sini satu kali saja. Tit. Kita lihat kalau mobil plat merah kebanyakan menghidupkan AC. Padahal di sini daerahnya dingin dan sejuk. Kalau mobil sendiri orang lebih banyak memilih tanpa AC. Jadi udaranya alami, segar, masih banyak pohon. Apalagi ini daerah ketinggian. Alangkah sejuknya udara. Ada angin sepoi-sepoi dari mobil. Lebih enak kita tanpa AC. Tapi lucunya mobil plat merah kebanyakan hidupin AC. Kan bau gitu. Aneh kita. Tuh, banyak sekali pemotor yang merokok. Mereka kira mereka sendiri yang di jalan raya. Ketika mereka merokok, pasti ada abu, ada asap. Banyak pengendara lain yang terkena abu panas, baik itu anak-anak, ibu-ibu, dan pengendara lain. Ya Allah, hilangkanlah orang jahat dari muka bumi ini, baik kejahatan kecil maupun kejahatan besar. Orang-orang yang melanggar lalu lintas, orang-orang yang membahayakan orang lain. Ya Allah, hilangkanlah orang jahat. Hilangkanlah orang jahat. Hilangkanlah orang yang merusak, orang mengganggu.
parkir di badan jalan mobil, padahal lalu lintas padat. Salah satu titik kemacetan lain di Kota Padang Panjang ini ada simpang 4, juga pom bensin. Mobil parkir di badan jalan, mengambil hak jalan orang. Ketika orang menghindar ke tengah, itu sudah berarti membahayakan. Siapa tahu ada mobil di seberang atau di belakang. Makanya kalau parkir, parkirlah di tempatnya, di tempat parkir, bukan di badan jalan. Alhamdulillah kita sampai di PDIKM, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.